Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 24 Juli 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Yuk kita masuk dalam Sapaan Harian dan mengawalinya dengan doa. Kami mengucap syukur mendapatkan kesempatan untuk menghayati kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan menjalankannya dalam kehidupan. Karenanya, berkenanlah kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai, dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada yang jengkel melihat anak kecil. Yang jengkel orang dewasa. Kok anaknya seperti ini? Nggak dewasa. Namanya anak-anak, ya seperti itu. Tapi di balik kejengkelannya ada harapan anak kecil menjadi dewasa. Terus bagaimana prosesnya? Apakah tiba-tiba seketika anak yang kecil menjadi dewasa? Kan tidak. Perlu proses kan? Ada proses yang harus dilewati. Jadi tidak serta-merta. Seperti halnya kedewasaan iman, itu adalah merupakan proses. Ya, kedewasaan iman adalah merupakan proses. Tidak serta-merta, tidak seketika terjadi. Orang beriman tiba-tiba menjadi dewasa imannya. Inilah yang dikatakan dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita perhatikan ya, pihak-pihak yang terlibat dalam kedewasaan iman. Mulai dari ayatnya yang ke-11, ada para rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala serta pengajar. Itu pihak-pihak yang terlibat selain pribadi orang itu. Nah, terus yang kedua tentang bukti kedewasaan iman. Seseorang dewasa imannya dan bagaimana kita melihat kedewasaan iman seseorang itu bisa dilihat dari problem-problem yang terjadi dalam orang itu dan bagaimana ia menghadapinya. Sehingga pada ayatnya yang ke-14 menyatakan, sehingga ia bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, dan seterusnya. Oh, ternyata kedewasaan iman adalah proses yang melibatkan banyak pihak selain diri sendiri, dan kedewasaan iman itu bisa dilihat, diukur saat peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan terjadi. Kiranya kedewasaan iman kita semakin bertumbuh. Kita juga dapat membantu saudara-saudara kita supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam imannya.
Tuhan menyertai dan menolong kita. Amin.